Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, kemarin kita sudah membahas soal-soal ujian sekolah atau ujian akhir fase dari nomor 1 sampai 20. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal nomor 21 sampai nanti urian juga 5 soal ya. Untuk yang ini soal paket A, mungkin di video selanjutnya juga nanti soal paket B. Tapi jangan lupa saya selalu mengingatkan, pertama berdoa dulu sebelum belajar, meniatkan untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah, dan menyaksikan videonya secara seksama dari awal sampai akhir ya, biar tidak salah atau mispersepsi sehingga nanti malah jadi salah ketika mengerjakan soal sesungguhnya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 21. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Arman punya akun Facebook, dia memakai foto orang lain hasil unduhan dari Google Image. Agar tampak lebih keren dan percaya diri, ia juga menggunakan nama yang berbeda dari akunnya. Berdasarkan hal tersebut, perilaku jujur yang seharusnya dilakukan adalah, ya kita lihat, A. Tidak masalah karena Facebook sudah seru-seruan. B. Ingin menurut Arman karena tampak lebih keren. C. Tidak masalah karena banyak yang seperti Arman. D. Ya, diusahakan kalau yang namanya berlaku jujur, ya menggunakan nama dan foto asli. Nah, ini nomor 21. Soal nomor 22. Dari pernyataan tersebut yang merupakan cara berbakti dan taat kepada orang tua. Kita lihat yang pertama, berpamitan dengan mengucapkan salam. Oke, masuk, benar. 2. Tidak memotong atau menyalahkan orang lain. Ini juga bisa. Ya. Menghargai pendapat teman. Nah, ini tidak masuk ya, karena ini bukan teman tapi orang tua. Mendengarkan nasihat, ini juga bisa. Nah, ini malah guru. Jadi jelas ya pilihannya 1, 2, dan 4. Oke, nomor 23. Penerapan perilaku tata krama. Dilakukan santai, mengandung nilai moderasi beragama. Nah, kita baca. Seperti apa? Tata krama sebagai hal yang tidak tertulis telah menjadi budaya yang diterima oleh setiap orang dan dianggap sesuai nilai dasar manusia. Santi dan teman-teman kelasnya telah memahami ini dalam belajar akhlak di kelas 9 tentang tata krama, sopan santun, dan malu. Dia memahami pelajaran ini dengan baik. Suatu ketika, Santi mendapatkan Andira membuat status di media sosial dengan mengumpat. Dia membuat Ratri dan berkata-kata yang menyakitkan. Ratri membalas status di media sosial itu dengan marah dan tidak terima. Lalu terjadi saling menyindir di media sosial. Santi sebagai teman Andira dan Ratri tidak ikut-ikutan melibatkan diri. Dia memilih menasihati Andira dan Ratri dengan lembut agar segera berbaikan dan menyelesaikan masalah dengan damai. Nah, kira-kira ya ini mengandung nilai moderasi beragama yang apa? Ya, kita lihat. A. Toleransi. Ya, jelas tidak ya di sini. B. Kesetaraan. Ini juga tidak. C. Kebangsaan juga tidak. D. Keteladanan. Ya, ini ya sebagai teladan. Santi ya, tidak ikut-ikutan saling marah tapi justru sebagai teladan yang baik untuk mendamaikan dua temannya yang sedang bermasalah. Oke. Soal nomor 24. Perhatikan narasi di bawah ini. Aida adalah muslimah berumur 15 tahun. Di sekolah guru agamanya menjelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas. Suatu hari Aida mendapat dirinya dalam keadaan haid. Dia memahami bahwa dirinya dalam keadaan hadas besar. Setelah beberapa hari Aida selesai haid, maka harus bersuci terlebih dahulu agar dapat melakukan ibadah sholat. Dari narasi tersebut, cara bersuci yang dilakukan Aida adalah, nah ini ya di kelas 7. Mungkin bahkan sekarang materinya ini sudah masuk di SD. Nah, bagaimana ketika itu hadas besar? Ya, prinsip besarnya adalah ya harus mandi wajib, di mana membasahi seluruh tubuh. Kita lihat opsinya. A. Mengalirkan air ke bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Tapi ini benar, cuman tidak ada niat. Harus ada niat. Yang B. Niat mengalirkan ke tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini niat saja, belum mengalirkan.
C. Mengalirkan ya dari seluruh tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian baru niat. Ini malah kebalik ya, niatnya kemudian. D. Nah ini ya, niat bersamaan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Oke, soal nomor 25. Berdasarkan pernyataan tersebut, syarat menjadi imam yang benar. Yuk kita lihat syarat-syaratnya. 1. Ya, mengetahui syarat, ini juga masuk ya. Terus yang kedua, fasih, ini juga lolos. Nomor 3 lah ini ya, hati-hati, dewasa ini bukan hal yang masuk syarat tadi, tapi yang benar adalah akil balik. Nomor 4, berada pada posisi tengah, ini juga tidak masuk. Paling luas wawasan agamanya, ini juga masuk. Ya, nomor 6, seorang perempuan, ini juga salah ya. Perempuan itu boleh dengan syarat yang diimami itu perempuan, dan kalau dia mengimami laki-laki tidak boleh. 8, tidak bermakmum kepada orang lain, ini juga masuk. Jadi jawabannya 1, 2, ya 5 dan 8. Soal nomor 26. Hikmah sholat Jumat yang paling benar. Ini pelajaran di kelas 8 kalau tidak salah. Ya kita lihat bacaannya. Setiap muslim langsung datang kita kewajiban menyimak khutbah Jumat disampaikan khotib. Nah, ingat ada kalimat menyimak khutbah Jumat. Tujuannya jelas, kalau ada ini maka pilihannya ya paling tepat yang menambah pengetahuan. Nah, mungkin ini tiga-tiganya itu masuk semua hikmahnya, tapi kita harus lihat di deskripsi teks informasinya seperti apa. Nah, di sini sudah ada kata kunci yaitu menyimak khutbah Jumat. Berarti ya menambah pengetahuan Islam. Nomor 27. Fadila bersama teman-temannya pergi tamasya ke Bandung dengan bus pariwisata. Ia butuh 5 jam. Mereka berangkat dari Pekalongan jam 8:30 sampai jam 1 bus berhenti di rest area. Kesempatan ini dilakukan Fadila teman-teman untuk beristirahat dan melakukan sholat secara jamak. Yo, masih ingat sholat secara jamak? Ya. Bagaimana ilustrasinya? Cara sholat jamak yang tepat kita lihat. A. 2 rakaat sholat zuhur, lalu 2 rakaat sholat asar. Nah, ini di sini hanya jamak ya, bukan jamak qashar, jangan sampai salah memahami. Berarti A salah. 4 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar. Nah, ini juga salah ya, ada 2 rakaatnya. Harusnya 4 semua yang pasti. C. 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Nah, ini jawaban yang tepat ya. 28. Perhatikan narasi berikut. Ratusan warga Soragan menjalankan doa sesuai melaksanakan sholat sunnah di lapangan tenis Soragan Ngetes Rego Kasihan Bantul. Sholat ini diprakarsai oleh warga dan lembaga dakwah Wadah Islamiyah Bantul. Nah, karena prihatin ya sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Nah, berdasarkan hal tersebut, cara melaksanakan sholat sunnah yang tepat. Ingat, ini sholat sunnah apa? Yaitu sholat sunnah minta hujan. Sholat sunnah minta hujan atau sholat sunnah istisqa. Nah, bagaimana tata caranya yang benar? Pertama harus ada niat dulu. Yang kedua, nah rakaat pertama takbir 7 kali, kemudian Al-Fatihah takbir 5 kali, rakaat kedua khutbah dan membaca istighfar 9 kali. Ini ya bedanya. Yang tepat jawabannya adalah yang A. 29. Nah, ini baru saja kalian pelajari kemarin tentang ya sujud sahwi. Jadi Fauzia sholat zuhur dia ragu-ragu tentang hitungan jumlah rakaat. Nah, selesai tahiyat akhir sebelum salam dia melakukan sujud. Nah, sujud apa ini? Ya jelas ya sujud sahwi. Nah, nomor 30. Perhatikan ilustrasi berikut. Kasih seorang ibu begitu besar pada anak tercintanya. Ia rela melakukan apapun demi pertumbuhan dan kesehatan anaknya, termasuk ketika menyuapi si kecil. Bu Nana adalah seorang muda yang sedang sayang-sayang pada buah hati tercinta. Ia ingin menyuapi anaknya dengan makanan yang sebenarnya harus dikunyah terlebih dahulu, padahal saat itu ia dalam keadaan berpuasa. Apa yang harus dilakukan Bu Nana berdasarkan ilustrasi tersebut?
Ya, kita lihat A membatalkan puasa kemudian punya anak untuk si buah hati. Nah, ini nggak boleh ya, salah ya jawabannya yang A. Yang B menyuapi buah hati dengan mengunyah makanan setelah tiba waktu berbuka. Wah, nanti kasihan kelaparan anaknya nanti. Yang C mengenang sebelum diberikan oleh buah hati asal tidak menelannya. Nah, ini yang tepat yang C ya. Boleh mengunyah karena yang membatalkan menelan makanan atau minuman itu tadi. Nomor 31. Makanan dan minuman yang haram. Stik daging sapi boleh, es soda anggur nggak masalah ya. Barbeque daging bebek boleh, es tuak, hati-hati ada kata tuak ini berarti termasuk yang makanan haram ya. Sate kulit babi jelas, oseng cabai hijau ini bisa ya, halal maksudnya. Anggur kolesom ini jelas haram ya. Rica-rica guguk ini juga sama ya, guguk itu rica-rica anjing itu. Nah, maka jelas jawabannya adalah yang 4, 5, 7, dan 8 atau yang do. Pak Rudi hidup bersama anak dan istrinya di desa. Beliau punya sawah 1 hektar, termasuk orang yang tak menjalankan syariat Islam. Pas panen, sawah Pak Rudi menghasilkan 10 kuintal gabah. Harga gabah per kilonya adalah 5.000. Pak Rudi mengairi sawahnya dengan air hujan. Nah, berapakah zakat? Tentu ini zakat pertanian. Nah, ingat, karena ini ada air hujan, maka zakatnya adalah 10%. Ya. Nah, berarti 10 kali 10 kuintal itu 5 juta atau 10.000 kali 5.000 ya. 10.000 kali 5.000. Nah, sama dengan, nah ini dikalikan 10% ya, 5 juta ini kalikan 10%. Nah, nanti hasilnya adalah ini ya, 500.000 gitu. Sebenarnya kalau kalian lihat di pilihan ganda ini sudah kelihatan ya bahwa di sini angkanya 5 semua. Kalau kan ada opsi 2 zakat pertanian 5 dan 10%. Berarti ini tinggal kalian cari yang 10%-nya yang mana. Tinggal kalikan, nanti ketemu. Nah, seperti ini. Kalau ini jutaan, ya nanti matematika digunakan, bisa mengerjakan soal-soal yang hitungan. Nomor 33. Salah satu prosesi pada haji adalah mencium hajar aswad. Menurut Rasulullah SAW bisa mencium hajar aswad kesabaran. Nah, salah satu ya, nilai moderasi yang dapat diambil dari deskripsi tersebut. Nah, ini ada kalimat di sini ya. Sebagai seorang jemaah haji, jangan mengedepankan egonya dalam mencium hajar aswad. Nah, ya ini tidak menyebut mendorong kiri kanan demi bisa mencium hajar aswad. Oke, maka apa nilai moderasinya? Tidak perlu mencium hajar aswad. Nah, memang ini ya benar ya, dia tidak rukun atau wajib haji. Ini juga benar, tapi bukan itu yang tepat. Berempati, menghargai percobaan dan tidak memaksakan diri mencium hajar aswad. Oke, ini ya masuk ya. Jawabannya adalah yang B. Apalagi yang C ini jelas-jelas tidak boleh banyak orang tinggi besar mencarikan jalan. Nah, dengan segi dorongan dan sikutan juga tidak benar. Yang tepat adalah yang B. Masuk nomor 34. Yang termasuk tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut Islam. Kita lihat, menyembelih babi. Nah, ini jelas tidak boleh, babi itu haram. Dengan pembelian cara syar'i pun tetap haram. Menyembelih rusa sebelum ditembak kakinya terlebih dahulu. Ini juga tidak boleh, ini menyakiti. Ya, ini mungkin maksudnya berburu ya, kita bisa. Kambing yang terjatuh dalam jurang kemudian disembelih. Ini masih meragukan ya, karena kalau kambing sudah mati kan jadinya bangkai nanti. Yang keempat, menyembelih burung dengan bambu yang sangat tajam.
Nah, ini boleh, yang penting bukan dia dari kuku, dari tulang. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dari bambu, selama itu tajam, boleh ya. Kan berkagian untuk leher bulu kan juga kecil. Nomor 5, ayam curian. Ini juga tidak boleh ya. Oh ya, ini salah tadi ya. Seharusnya ini bukan tipeng. Ini seharusnya ya, salah tanda. Nomor 6, menyembelih ayam putus batang lehernya. Nah, ingat ini makruh ya hukumnya, tidak termasuk. Nomor 7, menyembelih burung belipis yang mati karena terjerat tali plastik. Ini juga tidak boleh. Nah, sudah jadi bangkai. Nomor 8, menyembelih ayam dengan menggunakan mesin potong hewan. Ini boleh ya. Modern caranya. Kelinci yang disembelih dengan alat. Nah, jelas ini juga tidak boleh. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah 1, nomor 2, nomor 4, nomor 6. Ya, nomor 6 ini makruh tapi benar ya. Boleh maksudnya. Dan terakhir nomor 8 ya. Ini lumayan agak menyita perhatian karena ada beberapa opsi-opsi yang meragukan ya. Tapi prinsipnya tadi ini adalah hukumnya makruh, tapi memang dengan boleh dilakukan. Kalau bisa ditinggalkan lebih baik ditinggalkan. Tapi karena ini ada opsinya ini ya udah terpaksa kita ambil. Soal nomor 35. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini akhirnya di sini Rasulullah SAW tidak membalas tindakan Banu Thaif ya, akan tapi justru mendoakan mereka. Ini titik akhirnya ceritanya ini ketika Rasulullah berdoa di Thaif, diusir dan diberi ya banyak dilempari kotoran dan batu seperti itu. Nah, perilaku yang sesuai dengan kisah tersebut itu seperti apa? Danu adalah pelakuan yang kurang adil temannya, ia tidak dendam, tidak melakukan protes dan memberikan karena bila ia dilakukan akan menambah masalah. Ibu Aminah sebagai dagang baik memberitahu kondisi barangnya yang telah rusak kepada pembeli. Walaupun risiko barang dagang tidak laku ini tentang kejujuran. Utsman rajin sholat. Ini juga nomor yang D, Rizky belanja di warung. Ketika menerima uang ternyata ada kelebihan. Ia mengembalikan kelebihan uang pengembalian tersebut. Nah, dari beberapa opsi ini yang lebih mendekati tentu yang A dari kisah tersebut tadi. Walaupun kalau kita cermati dengan kenyataan ya, agak berat juga sebenarnya ya. Gitu. Tapi opsi yang ada semacam itu. 36. Nah, setelah itu dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ya, kita lihat. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini di Mekah ya, berarti bukan. Membentuk piagam Madinah ini jelas masuk. Dakwah terang-terangan. Ini juga belum jelas ya. Oke. Terus membuat perjanjian dengan penduduk Madinah ini juga benar. Bangun masjid ini juga benar. Jadi jawabannya 36 adalah yang do. 2, 4, 5, dan 6. Perhatikan narasi berikut. Ali bin Abi Thalib punya nama Ali asli Haidar Singa. Dia adalah sepupu Muhammad yang merupakan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang cerdas dan tegas. Dan di sini ada sejarah nih ya terkait pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali. Ada yang setuju, ada yang menentang. Dalam satu genting kelompok ini, Ali bin Thalib tampil dengan tegas sehingga menyelesaikan permasalahan timbul. Satu masalah tersebut adalah luasnya wilayah kekuasaan sehingga terjadi kesulitan bahasa. Ali bin Thalib menentangkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan. Ya, bagaimana sifat Ali bertentang bahasa Arab sebagai bahasa negara? Oke, nomor 37. Jelas ya, di sini sudah ada contoh kalimatnya ya, langsung ini aja. Bertentang bahasa Arab sebagai bahasa negara.
Soal nomor 38. Ini salah satu ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran, yaitu ahli bedah. Nah, berdasarkan kisah tersebut, nilai yang bisa kita teladani. Apa yang bisa kita teladani? Ketenarannya di dunia barat, bukan ya. Membanggakan budaya barat, bukan. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Ini yang penting. Nah, karena 39. Yang pertama beliau buku Al-Jabar. Buku yang pertama membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dia sebut Bapak Al-Jabar. Ayo, masih ingat siapa ini? Yaitu adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini Bapak matematika. Nomor terakhir untuk pilihan ganda. Dua nilai yang terkandung pada teks informasi tersebut. Nah, di sini ya, biaya banyak tradisional yang berkembang, adanya percampuran Islam dan budaya Indonesia, salah satunya adalah halal yang beberapa hari ke depan akan kita lalui ya. Halal bulan Syawal. Dari sejarahnya muncul pada 1948 saat Soekarno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara. Nah, diminta pendapat untuk menanggapi ketegangan di dalam pemerintah. Walaupun mengusulkan agar dilakukan silaturahmi karena itu ketika menjelang hari Raya Idul Fitri 13 Hijriah. Presiden Soekarno pun menyetujui usulan dan melakukan acara silaturahmi yang kemudian disebut sebagai halal bihalal. Nilai, dua nilai yang terkandung. Yang pertama adalah meningkat toleransi. Ya, ini belum tepat ya. Mempererat persatuan dan meningkat toleransi, ini juga belum. Menghilangkan rasa kerinduan, menjaga persatuan, ini ya mendekati benar. Menjaga persaudaraan. Nah, yang tepat nomor 40 adalah yang do. Oke, ini untuk soal-soal pilihan ganda. Oke, kita akan lihat di soal-soal uraian ya. Soal nomor 41. Perhatikan Al-Baqarah ayat 153. Nah, ini kemarin yang sudah kalian baca pada ujian praktek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. 4 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan isi kandungan tersebut. Yo, misal, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Si Leli bersabar ketika menerima cobaan berupa sakit. Ya, mungkin Agus bersabar dalam antrian ketika beli tiket atau beli sesuatu, semacam itu. Ya, kalian bisa kembangkan penerapan sikap sabar. Kita lanjut ke soal 42. Kitab suci ini turun kemudian Muhammad yang merupakan penyempurna dari kitab sebelumnya. Bahasanya adalah bahasa Arab. Kitab apa? Ini jelas sekali, yaitu kitab Al-Quran yang kandungannya mulai dari akidah, kemudian akhlak, ibadah, muamalah, dan juga sejarah. Nomor 43. Dua orang pelajar meninggal dunia setelah minum miras oplosan yang mereka racik sendiri. Nah, sudah kelihatan dari judul ini saja. Nah, ilustrasi tersebut 3 contoh dampak negatif dari minuman keras. Yang pertama ya, badannya menjadi lemas, kesehatannya menurun, jiwa menjadi lemah, dan tidak memiliki semangat hidup. Itu bisa 3 atau lebih untuk akibat negatif dari mengkonsumsi minuman keras. Nomor 44. Bagi seorang muslim, berkorban salah satu ibadah yang dianjurkan. Selain menilai ibadah dan juga Allah juga punya dampak sosial. Nah, di sini ceritanya Pak Sandi korban sapi jantan sejak kecil setahun yang lalu. Ingat, senilai setahun yang lalu. Tapi gemuk dan sehat, ia senang karena tahun ini bisa berkorban seekor sapi jantan yang gemuk dan sehat. Hukum korban dirasakan Pak Sandi.
Ingat ya, untuk kurban sapi usianya minimal 2 tahun ya, bukan 1 tahun. Jadi kurbannya tidak sah. Terakhir, sebelum Islam datang ke Nusantara, kesenian budaya Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dan media dakwah. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Narasi terbelah penyebab Islam mudah dari masyarakat Nusantara adalah jelas ya, penyebarannya melalui kesenian yang akhirnya disukai oleh masyarakat kesenian tersebut. Nah, sehingga tidak ada perangan dan lainnya. Oke, itu untuk pembahasan soal-soal nomor 21 pilihan ganda 40 dan nomor 44 sampai 45 untuk urainya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga nanti di ujian akhir fase atau dulu ujian sekolah kalian bisa lancar, sukses dan mendapatkan nilai seperti yang diinginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.